Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Hukum Waris dan beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Putri Amelinda, yang kedua Naufal Fahlevi, yang ketiga Muhammad Pandia, yang keempat Amanda Syarlitawati, dan yang kelima Fajar. Definisi dan tujuan. Hukum waris merupakan sebuah hukum atau seperangkat aturan yang mengatur tentang peninggalan harta kekayaan benda seseorang yang telah meninggal atau pewaris kepada orang lain yang berhak mewarisi harta benda tersebut atau disebut ahli waris. Tujuan dari hukum waris itu memberi kepastian hukum dan keadilan kepada orang yang berhak menerima harta peninggalan serta mengatur pembagian porsi harta warisannya agar tidak terjadi perselisihan. Selanjutnya ada jenis hukum waris yang berlaku di Indonesia dan sasarannya. Yang pertama itu hukum waris perdata, dapat ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang bukan beragama Islam, keturunan Tionghoa, dan warga negara asing. Tapi, masyarakat Indonesia yang beragama Islam itu bisa menggunakan hukum waris perdata juga. Yang kedua, hukum waris Islam, ditujukan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam yang ketentuan warisannya berpedoman pada syariat Islam. Yang ketiga, hukum waris adat. Itu berlaku untuk masyarakat adat tertentu yang masih memegang norma, kebiasaan, dan tradisi lokal dari berbagai suku di Indonesia, seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Selanjutnya, sumber hukum waris. Yang pertama, sumber hukum waris perdata bersumber dari kodifikasi hukum peninggalan kolonial Belanda, yaitu KUH Perdata. Yang kedua, sumber hukum waris Islam, bersumber dari kitab suci Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang ketiga, sumber hukum waris adat. Biasanya, sebagian besar berasal dari hukum yang tidak tertulis, seperti norma, kebiasaan, jurisprudensi, dan tradisi yang sudah turun-temurun. Selanjutnya yaitu golongan ahli waris perdata. Dalam hukum waris perdata, golongan ahli waris dibagi menjadi 4 golongan yang sudah diatur. Yang pertama, golongan 1 atau utama, suami atau istri dan keturunannya, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, menurut pasal 852 huruf A KUH Perdata. Yang kedua yaitu golongan 2, orang tua, saudara, dan keturunannya, meliputi keponakan, cucu keponakan, dan seterusnya. Pasal 854, 855 KUH Perdata. Yang ketiga itu golongan 3, kakek atau nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu, dan seterusnya ke atas. Yang keempat yaitu golongan keempat, paman, bibi, beserta keturunannya sampai dengan derajat ke-6, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, menurut pasal 861 KUH Perdata. Selanjutnya, yaitu golongan ahli waris Islam. Ashabul Furud Zawil Furud merupakan ahli waris yang telah ditetapkan secara pasti bagiannya sesuai syariat, seperti mendapat setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, atau 2/3, yang meliputi suami atau istri, ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan seibu. Yang kedua yaitu ashabah atau zulkarabat, ahli waris yang tidak mendapat bagian pasti, tetapi berhak menerima seluruh sisa harta warisan, ashabah binafsihi atau bersama asbah ma'al al-ghoir. Jika tidak ada ahli waris golongan pertama, mereka bisa menerima seluruh harta. Yang ketiga yaitu zawil arham, kerabat jauh yang baru mendapatkan warisan jika ahli waris dari kelompok ashabul furud dan ashabah sudah tidak ada sama sekali. Baik, berkaitan dengan golongan ahli waris, selanjutnya kita akan membahas anak lahir luar nikah. Anak lahir luar nikah ini adalah anak yang lahir dari hasil hubungan sebelum menikah atau di luar pernikahan. Anak yang lahir di luar nikah tapi diakui itu bisa mendapatkan warisan. Tapi dengan catatan bergantung pada hukum yang berlaku di Indonesia. Anak di luar nikah ini punya hubungan yang saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, tidak berhak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Tapi, ayah ini tetap bisa memberikan hartanya
melalui surat wasiat atau hibah ketika ayahnya masih hidup. Nah, sedangkan untuk anak yang lahir di luar nikah tapi dia tidak diakui sama sekali, dia itu tidak akan mendapatkan warisan sama sekali dari ayahnya. Selanjutnya, kita akan mengambil kasus putusan Mahkamah Agung nomor 311K/PDT/2026, di mana kasus putusan ini kami ambil sebagai contoh hukum waris yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kasus putusan Mahkamah Agung nomor 311K/PDT 2026. Bisa dilanjut? Pendahuluan perkara perdata dalam putusan Mahkamah Agung nomor 311 KPDT 2026 merupakan sengketa waris yang timbul setelah meninggalnya Sheila Pelupesi. Sengketa ini terjadi antara suami almarhumah Jimmy Titale dengan ayah kandung almarhumah Albert Pelupesi. Pokok permasalahan yang diperselisihkan adalah status dan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan, serta siapa yang berhak menjadi ahli waris atas bagian harta peninggalan almarhumah. Perkara ini menjadi penting karena berkaitan dengan penerapan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kedudukan ahli waris golongan 1 dan golongan 2. Saya dilanjut. Kronologi. Duduk perkara dengan objek sengketa warisan. Sengketa perdata ini menyangkut pembagian harta warisan atas peninggalan Sheila Pelupesi, istri dari Jimmy Titale dan anak kandung dari Albert Pelupesi. Objek sengketa berupa tanah seluas 288 meter hektar ini beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kayu Manis nomor 7, Gang Sangon nomor 4, RT 007 RW 007, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dan terdaftar sebagai sertifikat hak milik nomor 00567 Kayu Manis atas nama Jimmy Titale. Pihak penggugat termohon kasasi Albert Pelupesi, ayah kandung almarhumah, menuntut agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta waris dan mendapat 1/2 bagian setara 1/4 harta bersama secara natural atau melalui lelang KPK-NL. Pihak tergugat pemohon kasasi Jimmy Titale, suami sah yang masih hidup, menolak gugatan berdalih tanah dibeli dari hasil jerih payah sendiri dan menegaskan bahwa sebagai ahli waris golongan 1, ia menutup hak ahli waris golongan 2. Bisa dilanjut. Kronologi. B. Perjalanan perkara dan pertimbangan Mahkamah Agung. 1. Tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, putusan nomor 619 tahun 2024, Pengadilan Jakarta Timur, 10 Juni 2025. A. Menyatakan Albert dan Jimmy dinyatakan sebagai ahli waris sah. B. Objek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama. C. Jimmy dihukum menyerahkan 1/4 bagian harta bersama kepada Albert. D. Eksekusi Jimmy gugatan kabur dan salah sasaran sehingga ditolak. 2. Tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta, putusan nomor 834 2025, 5 Agustus 2025. A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikuatkan seluruhnya. 3. Tingkat kasasi Mahkamah Agung, kasasi diajukan 14 Agustus 2025, berkas diterima 20 Agustus 2025. A. Mahkamah Agung menilai ada error ini in iudis kando kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan di bawah. B. Mahkamah Agung menegaskan hukum waris atau perdata mengatur pergolongan ahli waris, bukan UU perkawinan. Suami atau istri yang masih hidup termasuk ahli waris golongan 1 pasal 832 dan 852 KUU Perdata. Orang tua dan saudara masuk golongan 2. C. Asas menutup selama suami masih hidup sebagai ahli waris golongan 1, hak ahli waris golongan 2 tertutup sepenuhnya. Albert tidak memiliki legal standing untuk menutup objek sengketa sebagai warisan. Putusan mengadili. Putusan Mahkamah Agung nomor 311 KPDT 2026 membahas sengketa warisan antara Albert Pelupesi, ayah almarhumah Sheila
Pelupesi dengan Jimli Titalei, suami almarhumah, terkait rumah yang merupakan harta bersama. Albert menuntut bagian warisan atas rumah tersebut sebagai ahli waris anaknya. Tetapi Jimny menolak karena sebagai suami ia termasuk ahli waris golongan 1 yang menurut KUH Perdata memiliki hak utama dibandingkan orang tua yang termasuk ahli waris golongan 2. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jimmy Titalei dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. MA menegaskan bahwa ahli waris golongan 1 memiliki prioritas sehingga Albert tidak berhak atas warisan tersebut dan Jimny memperoleh seluruh hak atas rumah, baik sebagai pemilik setengah harta bersama maupun pewaris bagian istrinya. Selain itu, Jimny juga dihukum membayar biaya perkara pada tingkat peradilan dengan biaya kasasi sebesar 500.000. Kesimpulannya adalah sengketa perdata ini bermula dari tuntutan Albert Pelupesi, ayah kandung dari almarhumah Sheila Pelupesi, terhadap Jimly Titalei, suami almarhumah, atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 288 meter di Matraman, Jakarta Timur. Albert menuntut sebagian warisan sebesar 1/4 dari harta bersama tersebut, yang pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Jakarta sempat dikabulkan oleh majelis hakim. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan 311K Perdata 2026 membatalkan putusan pengadilan di bawahnya karena dinilai terdapat error in iudicanto, kesalahan penerapan hukum. MA menegaskan beberapa poin krusial sebagai berikut. Penerapan hukum waris, pembagian warisan mutlak diatur berdasarkan ketentuan penggolongan ahli waris dalam KUH Perdata pasal 832 dan 852, bukan UU Perkawinan. Prioritas ahli waris Jimny Titalei selaku suami yang hidup terlama merupakan ahli waris golongan 1, sedangkan Albert Pelupesi selaku orang tua masuk dalam golongan 2. Asas menutup pari passu. Keberadaan ahli waris golongan 1, Jimny, secara hukum menutup sepenuhnya hak ahli waris golongan 2. Dengan demikian, Albert dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk menuntut objek sengketa. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jimly Titalei, menetapkan bahwa ia berhak penuh atas objek sengketa baik sebagai pemilik harta bersama maupun sebagai ahli waris tunggal dari sebagian almarhumah istrinya, serta menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar 500.000. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.